Kajian kita pada kesempatan kali ini adalah berkenaan dengan hari Asyura. Ya. Biasanya fikih semuanya, malam ini adalah tentang fadailu Asyura, yaitu keutamaan-keutamaan yang ada pada hari Asyura. Tanggal berapa itu? 29 Agustus bertepatan dengan 10 Asyura, 10 Muharram. Puasa ini menjadi satu kewajiban dulu sebelum adanya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Awal asal muasalnya puasa wajib kita itu puasa Asyura. Sebelum datangnya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan, menggantikan Asyura ini dengan adanya Ramadan gitu. Tidak wajib tapi menjadi sunnah. Di mana di dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan, Imam Nasai mengeluarkan hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "In kunta sha'iman ba'da syahr Ramadan," kalau kamu ingin puasa setelah bulan Ramadan, fasum al-Muharram, maka puasalah kamu di bulan Muharram, fa innahu syahrullah fihi yawm taballahu 'ala qaumin wa yatubu 'ala akharin. Maka sungguhnya itu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya sebagian kaum dan menerima taubat kaum yang lainnya. Mulai kapan dianjurkan untuk puasa di bulan Muharram? Yaitu mulai tanggal 1 Muharram. Sudah beberapa hari yang lalu ya, 4-5 hari ya, sekitar itu yang lalu. Itu menjadi satu hal yang sangat luar biasa nilai puasanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa afdhalus siyam ba'da syahr Ramadan syahrullah al-Muharram. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan itu adalah bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Bulan yang disebut dengan Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari Muslim juga menyatakan, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah waktu beliau hijrah, hijrahnya beliau, maka beliau mendapati orang-orang Yahudi, mereka lagi dalam keadaan puasa semua. Orang-orang Yahudi puasa. Maka Nabi menyatakan kepada mereka, bertanya kepada mereka, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumuna?" Ini puasa apa yang kalian lakukan ini? Ini hari apa sehingga kalian ini semuanya puasa? Maka mereka mengatakan, "Hadza yaumun 'azim anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'aun wa qaumah." Ini adalah hari yang agung, kata orang-orang Yahudi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan di hari itu Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya namanya Bani Israel. Wa aghraqa Fir'aun wa qaumah, dan Allah menenggelamkan Fir'aun beserta dengan pada tentaranya. Nah, kejadian realisasinya dari doa Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah 20 tahun setelahnya, pas harinya itu hari apa? Hari Asyura. Nah, hari yang luar biasa itu. Tepatnya itu pada hari Asyura ya, gitu. Coba kita ini kan 17 Agustus diperingati ya, hari yang luar biasa gitu. 17 Agustus. Nah, ini 10 Asyura bukan satu hal saja yang terjadi yang luar biasa, tapi jama'atun minal anbiya, banyaknya para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala harinya hari Asyura. Gitu. Siapa mereka? Yang pertama Nabi Musa yang tadi diceritakan. Yang kedua
Nabi Yunus. Nabi Yunus ini dalam kisah yang panjang, intinya ditelan ikan, ya. Maka beliau berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doanya Nabi Yunus di dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya dalam perutnya ikan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau Nabi Yunus itu tidak berdoa dengan doa itu, tidak berzikir dengan zikir itu, tidak bertasbih dengan tasbih itu, falaula annahu kana minal musabbihin, kalau dia bukan termasuk orang-orang yang bertasbih dengan tasbih tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Pas dikeluarkannya tanggal berapa? 10 Asyura. Mantap tidak? Luar biasa itu. Termasuk lagi siapa? Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. 80 tahun beliau sakit. Panjang itu kisah sakitnya beliau itu. Ada kitab-kitab yang khusus membahas tentang hal-hal yang demikian itu. Luar biasa. Kesembuhannya pas juga ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Asyura. Siapa lagi? Nabi Yakub berpisah dengan Nabi Yusuf. Berapa lama? 40 tahun. 40 tahun. Sampai dalam kisah surah Yusuf, ya. Nabi Yakub itu sampai buta matanya, kemudian Allah sembuhkan butanya, bisa melihat kembali. Kemudian Allah temukan dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Pas tanggal berapa? 10 Asyura. Loh, luar biasa, ya. Siapa lagi? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. 5 bulan tenggelam dunia ini, tidak ada orang beriman selain pengikutnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Sampai putranya pun habis karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. 5 bulan tenggelam dunia ini dengan air bah, keluar dari bawah, dari sumber, dari atas. 40 hari 40 malam kurang lebih hujan deras. Samarinda 1 jam hujan. Wih, sudah spesial ya. Deras gitu. Ini 40 hari 40 malam. Wow, spesial. Dan ketika bersandarnya kapal Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, tanggalnya tanggal 10 Asyura, 10 Muharram. Masya Allah, luar biasa itu. Maka dalam situ kisah, dalam kitab Nuzhatul Majalis disebutkan ketika Nabi Nuh alaihissalatu wassalam turun dari kapal bersama dengan kaumnya, maka makanan tidak ada kecuali sisa-sisa sedikit aja lagi. Gitu ceritanya. Maka Nabi Nuh menanyakan, adakah makanan sisa dari yang kita bawa kemarin? Tidak ada. Sedikit aja Nabi Nuh. Sudah kumpulin semuanya lah bahan-bahan makanan itu. Kumpulin semua banyak. Ada beras bangsa kita, ada gandum, ada sayur, ada biji ini, biji itu, macam-macam dimasak jadi satu, jadi bubur. Kasih banyak air. Kasih banyak air supaya apa? Bisa bagi-bagi banyak orang. Namanya bubur. Tidak ada di situ bubur asuranya, tapi itulah yang terjadi ya dalam kisah mereka. Wallahu a'lam. Jadi terutama di hari Asyura yang terjadi pada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Yahudi pun puasa.
Fasamahu Musa syukran fanahnu nasumuh. Maka di hari itu Nabi Musa alaihissalam beserta dengan kaumnya berpuasa untuk syukuran. Maka kami juga berpuasa di hari itu mengikuti Musa alaihissalam, Nabi kami. Jadi rasa syukur itu bisa diaplikasikan dengan apa? Puasa. Nah, bukan pecah telur. Betul. Hari lahir pecah telur, dikasih tepung, dibuang sia-sia. Ini kan apa namanya? Kalau kita bilang sekilas itu kufur nikmat, betul. Bukan pada tempatnya begitu. Yang ngasih kayak gitu itu siapa ngasih contoh? Tidak ada kan? Tapi banyaknya orang melakukannya. Masya Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Fanahnu ahaqqu wa aula minkum." Maka sungguhnya kami umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kami Muhammad dan kaum dan umatnya, ahaqqu wa aula minkum, sungguhnya lebih berhak dan lebih utama daripada kalian untuk menghormati Musa alaihi salatu wasallam melebihi daripada kalian. Betul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin? Apa jawaban Nabi? Itu adalah hari kelahiranku. Hari kelahiran pakai puasa? Ada. Kita syukuran dengan adanya Ramadan, ngapain? Puasa. Ada 10 Dzulhijjah, puasa. 10 Muharram, puasa. Gitu. Termasuk para nabi yang alaihi wasallam, Nabi Daud alaihi wasallam, karena banyaknya rezeki yang Allah SWT berikan, apa yang dia lakukan? Puasa. Nabi Sulaiman puasa. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, wa amara ashabahu bisyamihi, dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa di hari itu, dan ditambah supaya tidak sama persis dengan orang Yahudi, ditambah 1 hari, namanya hari Tasu'a, tanggal 9 gitu. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya tentang Ansiyami yaumi Asyura, ditanya tentang puasa di hari Asyura. Nabi menyatakan juga firus sanatal madiyah, nilai puasanya itu adalah menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Puasanya 1 hari menghapuskan dosanya 1 tahun. Luar biasa tidak? Gitu. Sampai misalkan kerja 1 hari, gajinya 1 tahun. Apa? Yalah, gambarannya nah. Sampean kerja 1 hari, dikasih gaji 1 tahun. Kira-kira mau nggak? Nah, siapa yang gaji? Cari yang gaji kayak gitu nah. Luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, puasalah kalian di hari tanggal 9 dan 10 Muharram, dan jangan menyerupai orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Amaliannya adalah sedekah. Sedekah kepada siapa? Siapa saja. Yang terutama ada hadis yang menyatakan kepada anak yatim. Barang siapa yang di hari Asyura mengusap rambut anak yatim, masa ngusap aja, sedekah lah di situ ya. Sedekah bla 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 bla, di situ ada banyak keutamaan bersedekah kepada mereka, termasuk kepada armalah. Bukan hanya anak yatim, tapi mamanya juga. Kok bisa? Ada ibu-ibu lah, jangan ngomong kayak gitu ya.
Sungkan kita ngomongnya. Oke.